Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman GPAI Indonesia? Jumpa lagi dengan saya Syarifah Alawiyah dalam tutorial. Kali ini saya akan sharing tentang tutorial penilaian AGPAI digital. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara memanfaatkan fitur yang ada di KTA AGPAI Digital, yaitu untuk penilaian AGPAI Digital. Di penilaian ini kita bisa melakukan evaluasi terhadap siswa-siswa kita dengan menggunakan AGPAI Digital, lalu kita bisa sharing soal-soal, kemudian kita bisa mendownload, memfilter, dan merakit soal-soal hasil yang sudah disusun oleh teman-teman GPAI se-Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memulai bagaimana cara kita untuk memanfaatkan penilaian AGPAI digital. Seperti yang sudah dijelaskan di tutorial yang lalu, bahwa untuk modul digital, RPP digital, dan penilaian digital itu harus di-download secara tersendiri, sehingga nanti bisa terhubung secara langsung ke KTA AGPAI digital. Cara membukanya bisa dengan dua cara, bisa langsung dari aplikasi yang sudah terinstall di smartphone kita, atau bisa membukanya dengan KTA AGPAI digital. Kita coba membuka dari KTA AGPAI digital dulu ya. Nah, di sini di KTA AGPAI digital, jika kita masuk lewat sini, maka kita akan klik seperti yang kemarin sudah dijelaskan di titik 9 ini. Di bagian titik 9 kita klik. Nah, sini akan muncul penilaian digital. Nah, penilaian digital ini bisa langsung kita klik, ya. Nah, nanti setelah kita masuk melalui titik 9 tadi di KTA AGPAI digital, maka akan langsung terhubung ke penilaian AGPAI digital. Dan ini halaman beranda. Atau kita bisa masuk dengan cara langsung mengklik di yang fitur tadi, ya. Kita coba. Nah, sini kita bisa langsung lewat aplikasi yang sudah kita download di sini. Kita klik di sini, penilaian AGPAI digital. Nah, di sini munculnya sama, tampilannya sama, yaitu beranda yang berisi AGPAI penilaian AGPAI digital. Nah, di sini di beranda seperti biasa ada home, di sini beranda, ada tanda plus untuk menambah soal, ada paket soal di sini untuk merakit soal, ada analisis, dan di sini ada profil seperti biasa. Saya tidak perlu membuka profil ya, karena profil yang akan terbuka sama isinya seperti profil yang ada di KTA AGPAI digital. Oke, di atas tampilannya ada butir soal, ada paket soal, ada filter. Ini nanti manfaatnya berbeda-beda ya. Oke, tampilan di sini merupakan di beranda di sini merupakan soal-soal atau yang baik itu butir soal ataupun paket soal yang sudah di-share atau di-upload oleh teman-teman GPAI se-Indonesia baik dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Kita bisa lihat di sini tampilannya. Nah, ini soal yang baru yang saya sudah share, yaitu merupakan soal pilihan ganda di kelas 12 Al-Quran tentang berpikir kritis. Kemudian ada Ibu Febrina Sance, soal kelas 2 SD. Kemudian ada soal dari Bapak Muhammad Diaur Rahman, soal kelas 5 SD, tingkatannya LOTS. Nah, di sini juga akan terlihat soal yang kita susun itu tingkatannya Low Order Thinking Skills atau Middle Order Thinking Skills atau High Order Thinking Skills atau HOTS. Jadi tergantung nanti soal yang kita rakit itu levelnya ada di mana. Nah, ini Bapak Ilham Maulani, instruktur nasional kita juga sudah sharing banyak ya soal. Nah, coba kita lihat paket soal. Nah, ini paket soal juga
banyak yang sudah di-share oleh teman-teman. Ibu Febriana, saya sendiri, ini isi dari soal-soalnya. Kemudian ini juga ada pakai soal yang sudah saya share, ini dari Bapak Ilham Maulani dan Ibu Siti Khairah. Ini soal-soal yang bisa kita gunakan. Ini bisa saja soal yang kita ambil di sini, yang kita ingin gunakan, kita rakit dari soal yang hasil sharing teman-teman kita GPAI yang ada di Indonesia. Oke, baik. Sekarang saya akan sharing bagaimana caranya kita men-share soal atau menyusun soal langsung dari aplikasi penilaian AKPAI digital ini. Kita lihat di bawah. Nah, kita lihat di bawah ada tanda plus. Ini adalah tanda supaya kita bisa membuat atau menambahkan soal yang akan kita share di di aplikasi penilaian digital ini. Kita klik yang tanda plus ini, ya. Nah, di sini akan muncul. Kita akan membuat soal seperti apa. Nah, kita klik kelas. Kita akan membuat soal seperti apa, dari kelas berapa kita mengajar, misalnya kelas, karena saya guru SMK, saya akan membuat soal kelas 11 SMK misalnya. Kemudian kompetensinya apa? Misalnya level 3. Nah, ini di sini ada 3 kompetensi yang bisa dipilih ya. Level 1 pengetahuan dan pemahaman, ini hanya ingatan dan pemahaman saja. Yang kedua pengetahuan dan penerapan, ini berupa aplikasi atau C3. Kemudian level 3 ini pengetahuan yang berupa penalaran, ini C4, C5, C6 dari aplikasi, kemudian bukan aplikasi, ini dari evaluasi, analisis ya. Ini merupakan HOTS. Jadi yang level 1 ini LOT, yang level 2 MOTS, dan yang level 3 adalah HOTS. Tergantung tingkat kesulitan soalnya ada di tahapan yang mana ya yang akan kita susun. Oke. Atau mungkin kita akan membuat soal keterampilan atau juga soal sikap. Oke. Kita pilih misalnya untuk pengetahuan di tingkat pemahaman ya, level 1. Kita klik level 1. Yaitu ini akan muncul lots nanti. Kompetisi dasarnya kita harus isi, misalnya menganalisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Misalnya, ini kelas 11 ya. Kemudian materinya kita klik. Ini misalnya penyelenggaraan jenazah. Lalu indikatornya misalnya apa? Memahami urutan takbir dalam sholat jenazah. Nah, misalnya, bukan memahami, misalnya mengetahui jumlah takbir dalam sholat jenazah. Ini yang paling ringan ya. Oke, kita berikan contohnya. Nah, setelah ini, maka ada tanda plus di bawah. Kita langsung klik tanda plus ini, buat soal. Nah, maka akan muncul kata lanjut. Kita lanjut. Klik lanjut. Nah, maka kita ada di sini isi buat finish. Kita tulis klik yang buat butir soal. Kita mau pilih buat soalnya bentuk apa? Pilihan ganda, uraian, atau jawaban singkat. Kita pilih pilihan ganda. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita langsung membuat soal. Misalnya soal yang kita buat tadi sesuai dengan indikator soal. Kita sebutkan saja berapa jumlah takbir
dalam sholat jenazah. Ini yang sangat mudah ya, karena ini mod. Misalnya A 3, B 4, kita tambahkan lagi. Jadi setiap kita akan menambah butir soal, misalnya saya ulangi ya. Kita hilangkan dulu yang ini. Nah, kita buat di B ini 4. Nah, ini kan ada tambah butir jawaban, maka kita klik tambah butir jawaban. Nah, akan muncul C, kita tambah 5. Tambah lagi butir jawaban di sini. D 6. Lalu tambah lagi butir jawaban, karena untuk tingkat SMA SMK itu ada 5 opsi jawaban ya. Tambah butir jawaban 7. Nah, kalau tingkat SD itu hanya 3 butir jawaban, kalau tingkat SMP 4 butir opsi jawaban, dan kalau tingkat SMA SMK maka itu ada 5 butir opsi jawaban. Nah, maka kita sampai E. Nah, kalau sudah selesai kunci jawabannya, kita pilih. Ini masih ada di A kunci jawabannya. Maka kita pindahkan. Karena jawaban yang benar adalah di B, maka kita pindahkan tanda checklistnya di sini. Dengan cara klik tanda checklist yang ada di B. Nah, maka otomatis pindah kunci jawabannya ada di B. Ya, ini adalah soal yang sudah kita buat. Jumlahnya 1 soal. Oke, kalau kita ingin menambahkan butir soal lagi, kita tambahkan. Klik tambah di bawah ini. Oke, kita klik tambah di bawah ya. Nah, soal pilihan ganda. Kita klik, maka kita bisa langsung membuat soal yang baru. Soal kedua. Misalnya, kita buat soal masih tentang jenazah. Oke, misalnya kita buat soal perhatikan bacaan doa berikut ini. Misalnya kita pakai tulisan Arab ya. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Nah, bacaan doa tersebut dibaca dalam sholat jenazah setelah takbir yang ke titik. Oke, itu pertanyaannya. Kita kasih opsi jawaban yang pertama. Takbir yang ke A, kita pilih takbir yang pertama. Kemudian kita tambah jawaban, butir jawaban. B, kedua, tambah lagi butir jawaban. C, ketiga. D, keempat. Dan butir jawaban tambah satu lagi. Takbiratul ihram misalnya. Nah, jawaban yang benar ketika kita membaca doa pada doa yang kita baca ini, maka yang benar adalah setelah takbir ketiga. Maka kunci jawaban yang ada di sini kita pindahkan ke cek. Oke. Nah, itu sudah selesai. Oke, 2 saja ya saya contohkan pembuatan soal biar tidak terlalu lama dalam tutorial ini. Maka setelah ini kita tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul lanjut. Kalau kita mau menambah soal lagi silakan butir soalnya kita tambahkan lagi berkali-kali, mau sampai 10 soal, 20 soal, 30 soal. Oke, kita anggap sudah selesai kita menyusun soal, maka kita klik lanjut.
Oke, setelah kita klik lanjut, maka akan muncul ini, terbitkan. Kalau kita sudah yakin, maka kita bisa terbitkan soal yang tadi kita buat. Ini akan muncul langsung di beranda. Di beranda, kemudian akan bisa dibaca dan di-download oleh teman-teman GPAI se-Indonesia. Kita klik terbitkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita klik terbitkan, maka akan sudah muncul. Nah, soal hasil yang saya susun tadi, Syarifah Alawiyah, 11 SMK Lodz. Karena ini low, karena yang saya pilih tadi adalah pemahaman saja, pengetahuan dan tingkatnya pemahaman. Kemudian tentang penyelenggara jenazah, bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, jika kita ingin membuat soal kita menjadi paket, maka caranya kita klik di sini paket soal. Ya, paket soal kita klik, maka akan muncul paket soal yang sudah dibuat. Nah, misalnya kita akan mau merakit. Nah, kita bisa rakit soal yang sudah dibuat oleh orang lain atau kita buat sendiri menjadi paket soal. Jika kita ingin merakit soal, kita harus klik bagian yang 0 ini. Kita lihat bagian yang seperti lampiran ini, seperti dokumen, kita klik bagian ini. Nah, kita bisa merakit soal di sini, baik soal buatan kita sendiri atau kita hasil orang lain. Misalnya kita klik di sini mau kelas berapa? Misalnya kita klik kelas 11 SMK. Nah, kemudian kompetensinya apa? Kompetensinya misalnya pengetahuan. Oke, kita klik pengetahuan ya. Lalu nama kegiatan penilaiannya apa? Kita klik tanda panah bawah, kita ambil penilaian harian misalnya. Kalau kita mau penilaian tengah semester boleh. Kita penilaian akhir semester boleh. Kita nanti rakit dari soal-soal teman-teman, kita ambil satu persatu bisa. Kita ambil penilaian harian dulu yang mudah. Klik. Nah, kemudian ini tahun pelajarannya kita bisa rubah, silakan bebas. Ini semesternya. Kita klik semester gasal misalnya. Oke. Kita lanjut, klik lanjut di sini. Klik. Nah, kemudian tambah soal. Tambah soal, kita klik. Nah, lalu kita bisa merakit soal-soal buatan siapapun. Oke, saya ambil soal buatan saya tadi ya. Misalnya kelas 11 pilihan ganda. Ini kan saya baru buat 2 soal. Kita klik di sini tanda segitiganya. Kita ambil. Nah, pilih soal 1. Kita klik pilih soal 1. Nah, sudah berhasil ditambahkan ke rakit soal. Kemudian pilih soal 2. Soal 2-nya kita rakit. Kita ambil. Kita cari lagi soal-soal buatan teman-teman yang lain misalnya. Nah, kebetulan ini ada soal tata cara penyelenggaraan jenazah buatan Bapak Sentot. Nah, karena sama, kita mau membuat soal tentang jenazah, kita klik di sini. Kita ambil dari Pak Sentot misalnya. Nah, ada di sini. Karena soalnya sama, berapa jumlah takbir dalam sholat jenazah, jangan ambil, karena kita sudah ada tadi. Kita coba lihat yang sini, soal yang kedua. Nah, jumlah takbir dalam sholat jenazah, misalnya, kita ambil juga lah, boleh misalnya. Satu soal kita ambil. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Kemudian, atau kita bisa cari di sini. Tema soal yang akan kita buat apa tadi penyelenggaraan jenazah. Boleh kita klik cari topik soal. Klik di sini. Oke, jenazah kita tambahkan, jenazah misalnya, salah, jenazah. Oke, nah setelah klik kita cari soal, nah itu akan muncul soal-soal yang khusus temanya tentang jenazah. Coba kita lihat di sini. Nah, Pak Idris dan seterusnya. Nah, kita coba lihat cari yang dari Pak Idris ya. Kita klik di sini. Nah, ini ada soal pentingnya sebentar. Oke, misalnya dari Pak Mutakin, soal dari Pak Mutakin. Berapakah helai kain kafan untuk jenazah laki-laki? Nah, ini kita bisa ambil soal ini. Pilih soal 1. Kita klik, nah berhasil ditambahkan ke rakit soal. Oke, anggap saja sudah selesai, kita sudah menambahkan misalnya sudah banyak soal di rakitan kita. Maka kalau sudah selesai,
kita bisa klik di sini. Kita kembali ke klik yang paling bawah sini. Bagian ini kita klik. Nah, maka ada tulisan lanjut. Kita klik lanjut di sini. Klik lanjut, maka ini sudah muncul soal-soal buatan kita, yang rakitan kita tadi, baik yang kita buat sendiri ataupun yang kita ambil dari soal-soal teman lain. Oke, ini kalau sudah selesai. Kalau kita masih merasa kurang, kita klik tambah soal di sini. Caranya seperti tadi, mengambil soal dari teman lain atau mengambil soal dari hasil rakitan kita sendiri, susunan kita sendiri. Kalau sudah kita anggap selesai, kita klik lanjut di sini. Oke, kita klik lanjut. Nah, maka soal ini sudah jadi hasil rakitan kita dan ini akan menjadi paket soal yang siap diujikan. Kita terbitkan ya. Nah, begitu caranya. Maka dengan sendirinya sudah terbit soal rakitan kita, sudah berhasil di paket soal kita cek. Nah, sudah berhasil kita rakit soal kita. Seperti itu ya teman-teman caranya. Nah, jadi bagaimana cara kita menjadikan soal buatan kita itu bisa dijadikan untuk paket soal. Nah, ini sudah berhasil. Pilihan ganda sudah kita rakit dan sudah bisa diujikan ke murid kita. Cara mengujikannya nanti kita klik bagian 3 ini. Nah, oke, kita untuk soal yang bisa diujikan itu bukan dalam bentuk butir soal, tapi harus bentuk paket soal. Kalau kita mengujikan ke anak-anak, kita harus buat dalam paket soal dulu. Seperti caranya seperti tadi, membuat paket soal. Misalnya gini. Kita klik paket soal. Nah, maka kita ambil satu paket soal, misalnya buatan saya tadi, ini, Syarifah Alawiyah, kita klik bagian titik 3 di sini. Nah, bisa bagikan ke siswa. Nah, kita klik bagikan ke siswa. Nah, misalnya kode kelasnya apa? Misalnya ini bisa aktifkan set timer ketika mengerjakan soal. Misalnya kita klik, nah timer dan limit. Misalnya kita mau berapa? 30 menit misalnya pengerjaannya. Oke. Kemudian tanggal, aktifkan tanggal berlakunya. Misalnya kita klik tanggalnya berlaku diujikan dari tanggal, misalnya 18 Januari misalnya. Oke. Kita set sampai 19. Misalnya sampai tanggal berapa? Tetap hanya tanggal di 18 Januari saja kita mau ujikan. Silakan klik lagi tanggal 18 Januari, lalu sudah. Nah, kalau kita mau kunci soal ini, silakan kita aktifkan. Misalnya klik kunci soal. Nah, masa kunci penilaiannya apa? Misalnya kita tulis, misalnya passwordnya PAI 12. Nah, ini menjadi kodenya. Kemudian kode kelas. Nah, kelasnya apa yang akan kita kirim? Nanti itu kalau sudah misalnya kita terhubung dengan kelas, kita klik di sini. Misalkan tulis sesuatu kepada murid. Nah, ini kode kelas ini harus diisi ya. Nah, karena kalau tidak diisi ini tidak akan bisa. Maka kita harus punya dulu kode kelas. Kode kelas misalkan kelas 11 AKL 1. Nah, kemudian di sini kita klik tulis sesuatu, misalnya kerjakan soal berikut dengan jujur. Oke, selesai. Nah, ini bisa kita klik bagikan. Silakan dibagikan. Nah, ini akan muncul kode, salin kode. Nah, kode ini kita salin dan bisa kita bagikan ke murid yang akan kita mau ujikan. Oke, kita klik
Oke, maka soal ini sudah tersalin. Nah, salinan dari kode soal tadi kita bisa share ke siswa. Siswa mana yang menjadi siswa kita? Seperti itu caranya ya, teman-teman. Jadi, kode soal yang tadi sudah kita salin bisa kita share misalnya melalui WA atau melalui apa? Kita copy kode soal tadi, kita salin kemudian kita copy ke murid-murid kita yang akan kita ujikan soalnya tadi. Nah, siswa tersebut harus masuk melalui penilaian digital ini siswa. Nah, siswa harus masuk sebagai siswa di sini. Maka ketika dia masuk sebagai siswa nanti akan masuk ke soal. Misalnya, anak tadi kita sudah share kode soalnya, lalu kita mau mengerjakan soal. Misalnya, dia klik bagian titik 3 ini. Dia klik bagian titik 3, kemudian akan muncul kode beberapa fitur di sini. Nah, ada beranda, profil, dan kerjakan soal. Dia klik kerjakan soal. Nah, maka di sini akan dia tambahkan paket soal. Dia coba klik. Nah, masukkan kode paket soal. Nah, tadi sudah ada paket soal. Nah, maka yang tadi sudah dibagikan di copy, ditempel di sini. Misalnya, kode soalnya apa? Nah, dia akan muncul di sini. Nah, dia misalnya menyalin kode soal yang sudah tadi di-share oleh gurunya, dia langsung klik kerjakan. Maka akan muncul nanti soal-soal itu dan bisa dikerjakan. Waktunya 120 menit, penilaian harian oleh Syarifah Alawiyah, semester ada 4 soal, kerjakan. Nah, ini caranya. Nanti untuk siswa tersendiri akan dijelaskan tutorialnya. Ini hanya bagaimana cara kita sharing soal berikut kodenya kepada siswa-siswa kita. Oke, kita kembali lagi ke penilaian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari mulai bagaimana cara menyusun soal, merakit soal, dan membuat paket soal sampai membagikan soal kita kepada siswa sehingga nanti kita akan bisa menilai langsung dianalisis di sini. Jika soal itu bentuknya pilihan ganda, maka akan langsung muncul nilai yang hasil anak itu menjawab soal-soal tersebut. Bisa diklik di analisis nanti. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sharing tentang tutorial penilaian AGPAI digital. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.